siangnya cuman berapa jam ya? Malamnya lama. Bahkan terbalik, malamnya yang lama, siangnya yang lama, malamnya sebentar. Nah, ini ta'a kibihima hadza yaji'u wa dzaka yadhhabu. Jadi ini adalah suatu pergantian yang dimana lail dan nahar itu datang, wa dzaka yadhhabu dan pergi. Hadza mudlimun wa dzaka mudiun. Ada satu kalanya mudlimun gelap, wa dzaka mudiun dan adanya cahaya. Jadi adanya langit, adanya pergantian malam dan siang itu memberikan salah satu hikmah bahwa dengan adanya siang kita mampu berikhtiar, adanya siang kita mampu berma'isyah, bekerja, belajar. Adanya malam kita dari aktivitas siang capek, kemudian malamnya beraktivitas tidur. Itulah bentuk daripada lail dan nahar. Nah, terakhir la ayatin itu adalah ayatun. Ayatun jama dari ayatun dengan tamarbutoh, ya. Ini ya. Ini kata tunggal satu. Menjadi jama berubah ditambahkan alif ta. Ini menjadi plural, banyak. Jadi la ayatin itu sebagai bukti tanda-tanda yang banyak. Terbayang bagaimana lapisan langit ada berapa lapis? Langit 7 lapis ya. Kalau sudah berbicara langit, maka bukan berbicara hari, bukan berbicara malam dan siang. Kenapa? Karena di langit tidak ada matahari. Di atas langit ada langit lagi, sudah tidak ada perpindahan matahari dan bulan. Maka kalau berbicara langit, maka sumbernya adalah cahaya. Langit 1 sumbernya cahaya. Langit 2, terus 3, 4, 5, 6, sampai 7 cahaya. Bagaimana tidak, dunia yang sebesar ini kita tidak bisa mampu menembus. Apalagi nanti di Quran surah Ar-Rahman ya. Itu salah satu ayat yang memberikan hikmah kepada kita bahwa manusia tidak akan dan mampu menembus langit dan menembus bumi. Terbayang bagaimana besarnya Allah? Ya, langit 1 saja banyak galaksi ya. Banyak galaksi, di sana banyak planet-planet besar sekali. Kemudian bagaimana juga nanti tembus di langit ke-7. Salah satu nabi yang oleh Allah ditakdirkan bisa mencapai langit ke-7, bahkan melihat neraka, bahkan melihat surga, salah satunya adalah Nabi Muhammad. Salah satunya Nabi Muhammad. Bahkan malaikat Jibril tuh saking besar ya, tidak mampu menembus ke langit berikutnya. Kenapa? Karena sudah berbeda dimensi. Berbicara dimensi, ini nih dimensi nih. Dimensi 1 titik, ini dimensi 1. Dimensi 2 garis. Dimensi 3 3. Dimensi 4 ada film 3D 3 dimensi. Artinya dia bisa dilihat dari satu sisi. Sisi kanan, sisi kiri itu bisa dilihat. Kita hidup itu multidimensi. Ya, bisa dilihat dari bawah, dari atas, pinggir, kemudian samping. Kita itu makhluk multidimensi. Jadi terbayang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan multidimensi. Mampu melihat ke segala arah, yang salah satu tandanya dengan mata kita. Mata yang kecil ini mampu melihat multidimensi dan berbagai macam warna. Ya. Bisa melihat ini warna apa? Hitam. Yang Bapak pegang? Hitam. Layarnya warna apa? Putih. Ya, terbayang ya? Mata kita
dengan yang kecil ini mampu melihat warna dengan berbagai bentuk multidimensi benda. Ya, bagaimana tidak juga kita ketika membaca ayat ini harus memberikan pengetahuan dan cara berpikir kita kritis. Jadi pada akhirnya siapa yang membuatnya? Allah. Pada akhirnya kesimpulannya ke sana. Nah, selanjutnya ini tafsirannya. La ayatin dalailun wadihatun. Dalil-dalil yang jelas ala wujudillahi atas adanya Allah wa qudratihi dan kekuasaannya wa ilmihi dan pengetahuannya wa hikmatihi dan hikmahnya wa rahmatihi dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah bentuk rahmat Allah, bentuk hikmah yang diberikan oleh Allah dan bentuk kekuasaan pengetahuan Allah. Maka dari itu untuk siapa? Semua itu liulil albab, untuk orang yang mempunyai akal. Ashabul uquli, orang-orang yang mempunyai akal. Kalian punya akal? Kalian mampu membedakan mana kebaikan, mana keburukan? Mampu? Itu fungsinya akal. Kalian mampu bahwa ketika tidak melaksanakan sholat itu dosa? Mampu? Itu akal. Kalian mampu ketika kalian mempunyai akal, mampu berpacu prestasi dengan teman yang lain? Mampu? Itu akal. Ya. Untuk apa akal itu? Allati tudriku biha, untuk mencapai atau menemukan sesuatu, al-asya wa tafhumu biha, dan untuk memahami semua hal yang diketahuinya. Kemudian al-adillah sebagai dalil-dalil. Itulah ulul albab. Maka dari itu ayat ini memberikan penjelasan yang sangat besar. Kalaulah kalian ada yang berminat di tafsir, ya, di tafsir. Ini Naila sudah hafal 3 juz. Diteruskan hafalannya masuk ke ranah tafsir. Nanti akan menemukan ya ayat-ayat yang tersembunyi. Mengapa ketika membaca surat Ali Imran ayat 190 ini kita terbuka bagaimana adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ini juga kita memberikan salah satu pemicu untuk kita menjadi dan berikhtiar menjadi orang pintar. Jadi ayat ini menunjukkan dan memerintahkan kita untuk menjadi pintar. Ya, seringkali kita membaca hanya sekilas saja. Selanjutnya kita demonstrasi untuk menghafal. Diikuti ya. Baik. Inna fi khalqis samawati. Sudah 3. Inna fi khalqis samawati. 1. Inna fi khalqis samawati. 2. Inna fi khalqis samawati. 3. Inna fi khalqis samawati wal ardi. 1. 2. 3. Wa ikhtilafil laili. 1. 2. 3. Wan nahari. 1. 2. 3. Gabungkan 1, 2, 3 bersama. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili. 1. Ya. 2. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. 1. 2.
Tiga. Baik, supaya tidak bosan dan jenuh, sepertinya ngantuk ya. Kita lihat ada video di YouTube tentang kisah inspiratif seorang pemuda yang mempunyai keterbatasan tidak melihat, namun dia mampu menghafalkan Al-Quran. Bahkan ini salah satu syekh, ini namanya Syekh Fahad Al-Kandari, masih ada orangnya. Suka keliling-keliling, bahkan pernah ke Daku Yusuf Mansur di daerah Ujung Berung, pernah ke sana. Jadi Syekh ini selain mencari bibit-bibit penghafal Al-Quran, dia juga ngasih biaya kehidupan buat yang menghafal Al-Quran. Ini bahasanya bahasa Arab, mudah-mudahan terlihat ya. Tidak ada suaranya ya. Tidak ada suaranya. Terlihat nggak? Ada yang bisa? Oh, diulang dari awal Kak? Nah, masih.
Satu ikhwan, ada yang mampu menjelaskan atau mengulang video yang tadi? Atau akhwat? Ada? Satu orang saja mewakili. Apa yang bisa ditangkap? Yuk, siapa? Ada? Yuk. Syifa? Oh, Syif. Apa yang terlihat tadi di videonya? Yang buta, tapi walaupun dia buta, dia masih bisa menghafal Al-Quran. Dan selama dia sholat, dia nggak pernah berdoa untuk bisa lihat lagi, tapi dia berdoa supaya di hari pembalasan nanti dia diringankan dosa-dosa. Terus Persis apa yang disampaikan Syifa seperti itu. Jadi si anak ini ditawarkan oleh Syekh itu, mau nggak kalau hari ini saya bantu untuk melihat, untuk bisa lagi melihat. Anak ini bilang dan jawabannya mengejutkan. Saya lebih nyaman dibutakan oleh Allah di dunia daripada Allah butakan nanti di akhirat. Karena banyak orang yang mampu melihat, mempunyai mata, tapi tidak mampu melihat ayat-ayat Allah. Banyak orang yang mempunyai mata, tetapi matanya itu dibuat untuk bermaksiat kepada Allah. Mata itu adalah tanda yang harus disyukuri. Mata itu adalah salah satu kejadian atau salah satu hikmahnya adalah penciptanya kita bisa melihat. Tetapi dengan melihat itu mampu tidak mengembalikan lagi kepada Allah. Nah, kebanyakan manusia seperti itu. Hanya diberikan mata tapi tidak mampu melihat kebenaran. Persis apa yang disampaikan Syifa. Di Bapak ada sedikit permainan. Ada sebuah ayat, ya. Kemudian jawabannya pun ada. Boleh pinjam satu ya. Ini ayatnya, silahkan nanti kalau yang ada yang mau menjawab boleh ke depan. Dari ayat ini silahkan cari jawaban. Sudah azan. Satu aja ya. Satu laki-laki, satu perempuan. Silakan. Ada yang ingin menjawab? Yang lain? Ayo. Apri. Maju, Pri. Maju, Pri. Yang lain yang sudah siap. Ada? Perempuan? Ayo. Ayo, Neng.
Ini mencari hukum tajwid ya dari ayat dan jawabannya. Silakan. Oke, terima kasih. Satu laki-laki, ada yang mau? Bri, jadi Bri sini. Sudah azan ya. Terakhir untuk refleksi. Silakan dipilih ayatnya dan jawabannya yang mana. Ya, jawabannya apa? Yang ini? Jawabannya? Baik. Terima kasih. Apri dan Naila yang mewakili ya. Kita tes dulu apakah benar atau tidak. Contoh ayatnya batilan subhanaka. Jawabannya ikhfa betul? Jawabannya ikhfa betul? Betul salah? Ada tanwin di depan huruf sin. Ikhfa jawabannya betul? Betul ya. Yang kedua ada inna. Jawaban Apri matabi'i. Betul? Salah jawabannya? Baik. Ke depan dilatih lagi tentang analisis tajwidnya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Karena sudah azan asar. Terakhir. Baik. Reviewnya karena sudah disampaikan tadi ya melalui pembelajaran. 1 Sifa dan 2 Naila. Kemudian yang ketiganya ada Afri yang sudah bekerja sama di kegiatan pembelajaran hari ini. Maka dari itu kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, silakan boleh beres-beres dan pulang.